Pada kehamilan dini, mual serta muntah sangat sering terjadi dan bahkan memiliki peran fisiologis untuk mendorong ibu hamil makan lebih banyak. Mual muntah pada kehamilan dini biasanya terjadi di pagi hari atau morning sickness. Sesudah usia kehamilan menginjak 12 minggu, gejala-gejala seperti mual muntah biasanya akan menghilang karena tubuh ibu sudah menyesuaikan diri. Terapi non-farmakologi pada ibu hamil trimester pertama. Perlahan-lahan mengubah kebiasaan makan dalam jumlah sedikit tapi sering, yaitu sebanyak 5-6 kali sehari. Yang kedua, makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein. Yang ketiga, sewaktu bangun tidur di pagi hari, jangan langsung terburu-buru bangun. Coba duduk perlahan kemudian berdiri. Yang keempat, bila merasa mual dan muntah pada saat bangun pagi, siapkan cemilan seperti permen atau biskuit. Yang kelima, hindari jenis-jenis bau yang menyebabkan mual. Yang keenam, hindari makanan yang berlemak. Yang ketujuh, minum air putih, susu rendah lemak atau jus buah. Yang kedelapan, istirahat dan rileks. Selanjutnya kita akan lanjut terapi farmakologi untuk mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil trimester pertama. Yang pertama, obat metoclopramid yang memiliki indeks keamanan B, sehingga bagian obat ini aman. Dan obat ini diberikan 30 menit sebelum makan dan sebelum tidur dengan dosis 10 mg 3 kali per hari. Selama penggunaan obat ini perlu diawasi karena efek sampingnya bisa terjadi pusing, lelah, mengantuk, sakit kepala, depresi, gelisah, gangguan gastrointestinal, dan hipertensi. Metoclopramid tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang menderita epilepsi, mengalami perdarahan gastrointestinal, obstruksi, dan perforasi. Yang kedua adalah obat irahaizin chlorodepilin tambah vitamin B6 yang memiliki keamanan B sehingga penggunaan selama kehamilan tergolong aman. Dan obat ini diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur dengan dosis 1-2 tablet per hari. Efek samping dari penggunaan obat ini tergolong ringan. Obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mendapat terapi levodopa dan hipersensivitas. Yang ketiga, obat ondansetron yang memiliki keamanan B sehingga penggunaan selama kehamilan tergolong aman dan diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur dengan dosis 4-8 mg per 2 kali sehari. Samping dari obat ini yaitu sakit kepala, rasa panas dan hangat pada kepala, dan epigastrum, peningkatan aminotransferase, konstipasi, reaksi, hipersensitivitas, pusing, dan obat ini tidak dianjurkan pada ibu hamil yang gangguan hati dan memiliki hipersensitivitas terhadap obat. Baik, saya akan lanjut menjelaskan penyakit konstipasi pada ibu hamil trimester pertama. Konstipasi pada ibu hamil adalah kondisi di mana buang air besar atau BAB menjadi sulit. Penyebabnya karena meningkat hormon progesteron yang berperan dalam proses relaksasi perut yang membesar akibat tekanan rahim pada pembuluh darah balik panggung. Yang selanjutnya, penekanan rektum sehingga jalan feses tidak lancar, kurang mengonsumsi makanan yang berserat, kurang berolahraga. Untuk mengatasi konstipasi pada ibu hamil, ada dua cara, yaitu dengan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Yang pertama, terapi non-farmakologi, yaitu minum air yang cukup sekitar 8-12 gelas sehari, mengonsumsi makanan yang berserat tinggi, lakukan olahraga ringan dan teratur seperti berjalan kaki. Yang kedua, terapi farmakologi untuk mencegah konstipasi pada ibu hamil trimester pertama, yaitu dengan menggunakan obat laktulos dengan golongan B sehingga aman bagi ibu hamil. Dan obat ini dapat diberikan bersama dengan makanan dengan dosis 13-30 ml per hari, dan dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 45 ml per hari jika diperlukan. Efek samping dari obat ini yaitu kembung, kram, rasa tidak ada pada abdomen, diare, mual muntah, dan mulut kering, sehingga dianjurkan tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mengalami galaktosemia dan obstruksi usus. Selanjutnya saya akan menjelaskan dispepsia pada ibu hamil trimester pertama. Dispepsia pada ibu hamil trimester pertama adalah nyeri ulu hati yang disebabkan oleh adanya perubahan hormonal sehingga menyebabkan mulas, merasa tidak nyaman pada perut, bersendawa, kembung, mual, dan muntah. Terapi non-farmakologi untuk menjaga dispepsia pada ibu hamil trimester pertama yaitu berbaring dengan kepala lebih tinggi. Terapi farmakologi untuk mencegah dispepsia pada ibu hamil trimester pertama yaitu obat antasida dengan indeks keamanan A, diminum sesudah makan dan menjelang tidur malam sebanyak 1-2 tablet per 3 kali sehari. Efek samping dari obat ini yaitu diare dan sakit kepala.
Obat-obat ini memiliki keamanan B untuk ibu hamil sehingga penggunaannya tergolong aman. Diberikan 30 menit sebelum makan dengan dosis berbeda-beda, yaitu cimetidin diberikan 3 kali sehari dengan dosis 200-400 mg. Ranitidin diberikan 2 kali sehari dengan dosis 150 mg. Famotidin diberikan 1 kali sehari dengan dosis 40 mg. Efek samping dari obat ini yaitu diare dan mulut kering. Obat-obat golongan PPI memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil, sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Obat-obat golongan ini diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur malam, yaitu lansoprazol diberikan 1 kali sehari dengan dosis 30 mg selama 4 minggu. Sedangkan pantoprazol diberikan 1 kali sehari dengan dosis 40 mg selama 2-8 minggu. Sukralfat memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya tergolong aman. Diberikan saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan, dengan dosis 10 ml atau 50 mg per 5 ml 4 kali sehari. Obat ini memiliki efek samping seperti mual muntah, konstipasi, diare, ruam kulit, dan pusing. Selanjutnya, sakit kepala, nyeri, dan demam pada ibu hamil trimester pertama. Dan farmakologi untuk mencegah demam, nyeri, dan sakit kepala pada ibu trimester pertama yaitu beristirahat, hindari stres, rileks, makan sedikit tapi sering. Terapi farmakologi untuk mencegah demam, nyeri, dan sakit kepala pada ibu hamil trimester pertama yaitu menggunakan obat yang tergolong paracetamol dengan indeks keamanan B. Diberikan sesudah makan dengan dosis 0,5 sampai 1 gram sebanyak 3-4 kali per hari. Efek samping dari obat ini yaitu meliputi kerusakan hati, reaksi hematologi, reaksi kulit, dan alergi lainnya. Selanjutnya, batuk dan pilek yang dialami ibu hamil trimester pertama. Terapi non-farmakologi untuk mencegah batuk dan pilek pada ibu hamil trimester pertama yaitu minum air hangat untuk membantu mengencer dahak serta mengurangi iritasi dan gatal. Selanjutnya, mengurangi paparan debu, menghindari cuaca malam yang dingin, dan memakai masker. Terapi farmakologi untuk mencegah batuk dan pilek pada ibu hamil dengan menggunakan obat ecitilestin dengan indeks keamanan B dapat diberikan sesudah makan sebanyak 1 kapsul 3 kali sehari. Efek samping dari obat ini yaitu bronkopasma dan gangguan gastrointestinal. Selanjutnya, perdarahan per vagina pada ibu hamil trimester pertama. Terapi farmakologi untuk mencegah perdarahan per vagina pada ibu hamil trimester pertama yaitu menggunakan obat hemostatik indeks keamanan B diberikan dengan dosis 250-500 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan gastrointestinal. Obat untuk penguat kandungan adalah allopurinol. Dosis ini dapat diberikan pada ibu hamil dengan sebagai berikut. Yang pertama, abortus mengancam 3 kali sehari mg selama 5-7 hari. Kurang dosis secara bertahap setelah gejala menghilang. Yang kedua, abortus habitualis 5-10 mg per hari segera setelah kehamilan terdiagnosa sampai dengan minimal 1 bulan setelah masa kritis. Yang ketiga, ancaman kelahiran prematur. Dosis tergantung kondisi individu, maksimal 40 mg per hari. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan pada penglihatan, migrain, dan gastrointestinal. Selanjutnya, anemia. Anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah berada di bawah normal. Ada beberapa tanda dan gejala pada ibu anemia yaitu berwarna pucat, konjungtiva berwarna pucat, cepat lelah, sakit kepala, dan pusing ketika berdiri, dan lain-lain. Terapi untuk mengatasi anemia selama kehamilan adalah terapi farmakologi dengan menggunakan zat besi Fe dengan dosis 60 mg dan dikombinasi dengan 50 nanogram asam folat untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Vitamin C atau air jeruk untuk memaksimalkan penyerapan obat. Selanjutnya, gizi pada kehamilan. Kondisi gizi pada kehamilan adalah untuk memaksimalkan kesehatan ibu dan meningkatkan tumbuh kembang janin yang sehat. Ada beberapa zat penting yang dibutuhkan selama kehamilan, yaitu yang pertama, kalsium laktate perlu diberikan pada ibu hamil untuk memenuhi kalsium pada ibu hamil dengan dosis 500 mg sebanyak 1-2 kali sehari.
Efek samping dari obat ini yaitu hiperkalsemia yang menyebabkan anoreksia, nyeri otot, gangguan gastrointestinal, DHA, berguna untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan otak dan mata janin. Vitamin D berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan pada tubuh ibu dengan dosis 5 mg per hari. Yang selanjutnya vitamin K. Vitamin K diberikan pada ibu hamil untuk mencegah kolestatis suplemen dengan dosis 75 mcg untuk ibu dengan usia 14-18 tahun dan 90 mcg untuk ibu dengan usia lebih dari 19 tahun. Iodin berguna untuk mencegah defisiensi dengan dosis 150 mg pada kehamilan awal. Vitamin C diberikan untuk mencegah terjadinya PROM, mengatur rupture of chorionic membran, serta menurunkan resiko preeklamsia dan resiko alergi. Vitamin C berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi di usus dengan dosis 60 mg per hari. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.